يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar. Karena memang kita harus ada pada keyakinan yang benar, yang kuat. Sekarang ini kita bukan doktrin lagi. Kita pakai ayat Quran, hadis dengan pemahaman as-salafus salih. Pemahaman yang benar. Tidak ada rahasia. Karena apa? Karena Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus salih itu rahmatan lil alamin. Pasti mendatangkan kemaslahatan bagi siapapun, bahkan non-muslim pun. Ketika memaknai, menjelaskan, mempraktekkan Quran, hadis berdasarkan pemahaman as-salafus salih, pasti mendatangkan rahmatan lil alamin. Apakah secara akidah, apakah secara ibadah, ataupun bermuamalah. Islam, akhlak, adab nomor 1 Islam itu. Bahkan kalau Anda ingin meneliti, kadang-kadang ahkam, urusan perintah dan larangan, tujuan utamanya untuk di dunia ya, itu bab akhlak dan adab. Bab akhlak dan adab mengangkat derajat manusia, meninggikan derajat manusia. Misalkan melarang perzinaan. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita selamat dari ini. Kenapa dilarang? Karena ingin mengangkat derajat manusia, membersihkan manusia. Wanita menjadi wanita yang mulia, laki-laki jadi laki-laki yang mulia, nasabnya nasab yang mulia, bersih dari jalan namanya at-tariq asy-syaitani, jalan yang dilakukan atau yang dilancarkan oleh setan. Jadi kita sekarang sudah bersih, maka kebersihan ini kita jaga, diramut dengan ilmu, Yang kedua, pahami dengan benar, praktekkan, amalkan, dan tanpa ada rahasia. Kita sering mengatakan kebaikan yang ada di luar Islam, bahkan itu adalah bagian dari Islam, walaupun orangnya bukan muslim. Secara akhlak dia akhlaknya Islami, sama dengan zaman orang Quraisy dulu, kafir Quraisy. Akhlak yang baik itu sudah ada, jujur, amanat, mentakzimi Ka'bah. Sampai Rasulullah ketika orang Mekah masuk Islam, mau merombak Baitullah itu masih khawatir, karena orang Mekah itu sangat hormat, takzim dengan Baitullah. Khawatir kalau dirobah mereka jadi kurang percaya dengan Islam. Nah itu menunjukkan bahwa Islam itu menjaga perasaan, harus mengerti keadaan, akhlak tabiatnya itu sampai segitunya. Itulah Islam. Maka kita jaga diri kita masing-masing. Marilah kita sempurnakan pemahaman kita ini, kita ramut dengan ilmu. Saya juga tetap mengingatkan pada diri saya dan semua saudara-saudara, khususnya yang hijrah. Ini saya lihat juga mungkin ada yang bukan dari golongan yang seperti kita dulu. Cukup didengarkan saja, ini nasihat bagi yang saya katakan, ya bagaimanapun kondisinya, keadaannya, ya mereka saudara tua itu tetap saudara muslim ya, muslim. Jika mereka berkata kasar ataupun berdusta, memfitnah,
jangan kita balas dengan perkataan yang kasar, atau kita berdusta, atau kita memfitnah. Mereka masih saudara muslim yang punya hak untuk dilakukan, diberikan hak-hak mereka sebagai muslim. Di grup-grup dan lain-lain, ketika membahas kesalahan mereka, penyimpangan mereka, tidak ada lain niatnya adalah apa? Untuk memberikan penjelasan kepada muslim yang lain bahayanya penyimpangan mereka. Itu bagian dari nasihat, namanya wali ammatihim ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah liman hiya ya Rasulullah? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, nasihat kepada umumnya orang Islam adalah menjaga mereka dari penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, tentunya untuk di masyarakat kita di Indonesia ini banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, bukan hanya di saudara tua. Kalau saudara tua kita kan karena ada hubungan kedekatan secara historis emosional ya. Bahkan keluarga, tadi sebutkan keluarga, masih ada adiknya, ibunya, bapaknya, mertuanya. Bagian dari apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kalau menjelaskan kesalahan, perhatikan, jangan ikut hawa nafsu. Jangan marah karena membela diri dan membela teman-temannya yang diceraikan. Emosi, akhirnya balasnya itu balas emosi. Jangan. Kita misalkan diminta oleh majelis ulama, sudah kita buka apa adanya. Harapannya ada kebaikan di balik itu. Ada perubahan-perubahan, kembali kepada apa? Jangan kembali kepada paradigma lama. Kembali kepada janji sumpah untuk menetepi paradigma baru. Tapi sayangnya memang sebagian mereka mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa luntur, menganggap yang paradigma baru itu ya hanya sekedar ya seperti biasalah, untuk budi luhur, untuk fotonah bitonah. Nah, tapi mudah-mudahan dengan majelis ulama terus bergerak untuk membina, ada langkah konkret, langkah nyata, pembinaan yang berkala dan intensif, serta ada evaluasi, sedikit demi sedikit mereka bisa berubah. Yang kita harapkan adalah perubahan akidahnya. Adapun tetap bersikeras berorganisasi, tidak ada masalah. Ya, karena memang di Indonesia harus ada setiap pergerakan harus ada payung hukumnya. Ada yang nanya saya, kalau mau tetap ada imamnya, saya bilang boleh saja, dengan syarat dipahami betul bahwa satu, tidak perlu dibaiat seperti khalifah, karena itu nanti menyamarkan kayak imam muslimin benar, imamul muslimin, apalagi semacam dikesankan seakan-akan saklar muruk. Wah, sampai ada yang berpelukan, habis salaman nangis karena merasa halal hidupnya, merasa pertama kali ini dibukakan pintu surga. Allahu Akbar. Nah, jangan merasa seperti itu. Apalagi naik lagi menganggap yang paling sah, Allah yang benar. Taruhlah sama di kalangan orang Islam ada kiai, ada sesepuh yang ditaati,
Misalkan kalau memang imamnya pantas jadikan kiai, ya udah sebut kiai, imam tapi kiai maksudnya. Kalau nggak pantas, sesepuh misalkan. Kalau sesepuh nggak pantas, ya apa ketua apa gitu. Bahasa Arabnya ketua itu imam sama. Cuma jangan dibilang Amirul Mukminin. Nah, itu. Saya katakan begitu, silakan, di mana-mana ada. Anggap ketua kelompok, ketua golongan, itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya imam misalkan. Boleh saja. Tapi pemahamannya itu harus dirubah, hatinya saja. Begitu juga berbuat baik pada orang lain. Itu budi luhur yang hakiki. Jangan suri. Apa suri ini? Lahirnya dah, malah hilang pahalanya. Tinggal merubah isi hatinya saja. Berbuat baik kepada sesama muslim, pahala, dapat pahala dari Allah. Dan lain-lain, harapan kita bisa ada perubahan. Sudah saya sampaikan, kalau mau berubah, mau betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, walaupun tetap begitu, saya bilang, maksudnya organisasinya tetap, kegiatannya tetap, pokoknya mau berubah, akidahnya mau, amalan-amalan bersih dari bid'ah, cara pengambilan sedekah dan pembagiannya benar, yang sunnah ya sunnah, yang wajib ya wajib. Saya katakan, saya pertama kali orang yang akan sujud syukur. Walaupun saya tetap difitnah, dikucilkan, apa terserah, terserah. Tapi saya akan orang yang paling bahagia karena saya merasa berarti usaha saya 7 tahun nggak sia-sia gitu, walaupun terlambat. Kalau masih ada buahnya lah, masih ada buahnya. Tapi kalau kayak sekarang ini saya ya sedih dan kasihan, bingung, ya, keadaan bingung, keadaan panik, tambah ditutupi. Sudah jelas-jelas surat dari Majelis Ulama sudah jelas, katakan wah itu gaweane CRK itu, Masya Allah. Jadi kalau ke bawah itu begitu suaranya. Udah jamaah diijtihati supaya tetap tenang beribadah. Ini semua fitnah. Dan semua fitnah, Masya Allah. Kasihan sekali. Kasihan yang di bawah itu dikorbankan. Korbankan. Ya, belum hari raya sudah banyak korbannya. Nah, maka saudara-saudara yang ada di sini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Marilah kita tingkatkan keilmuan, lalu kita perbaiki diri, keluarga kita, dan semua umat Islam yang menjadi saudara kita. Baik, jazakumullah khairah, barakallahu fina wa fikum. Kita akan lanjutkan halaman